Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Vina Penyustia di podcast ASN Masa Kini. Baiklah teman-teman, pada hari ini saya kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa dan juga sangat menarik. Pada hari ini perkenalkan ada Bapak Muhammad Nur Aulia. Halo semua, Ya, selanjutnya halo Bapak Holis Ar-Rahman, boleh disapa? halo. Oke, selanjutnya ada Bapak Melki Agung Saputra. Hai. Oke, terima kasih para bintang tamu. Kita akan memasuki topik pembahasan berikutnya. Baiklah, pada podcast kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik bersama para bintang tamu kita kali ini, yaitu terkait dengan role model. Pada hari ini, role model yang akan kita angkat adalah sosok Bapak Purbaya Yudisadewa. Pasti nih teman-teman semua mengenal dia sebagai sosok yang sangat hangat, ceplas-ceplos, dan banyak gebrakannya. Saya akan menceritakan singkat mengenai profil beliau. Beliau adalah Purbaya Yudisadewa, Menteri Keuangan kita pada saat ini. Pendidikan beliau adalah S1 Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan beliau di S2 dan S3 di bidang ekonomi di Universitas Purdue di Amerika Serikat. Karir profesional beliau yang pertama ada di Field Engineer, mengawali karirnya sebagai teknisi lapangan di perusahaan migas global di Schlumberger Overseas SA di tahun 1989 sampai 1994. Kemudian beliau melanjutkan karirnya di ekonom senior, yang terakhir di ketua LPS. Itu sedikit karir profesional beliau. Baiklah, kita kembali ke bintang tamu kita pada hari ini. Saya ingin dengar nih, gimana sih pendapat teman-teman terkait sosok beliau yang sekarang menjadi isu dan perbincangan yang hangat di media sosial. Baiklah, pertama saya ingin bertanya kepada Muhammad Aulia. Boleh Ya, disampaikan makasih pendapatnya Mbak. tentang beliau? Kalau menurut saya ya tentang Pak Purbaya ini orangnya itu kompeten karena beliau ini ahlinya makroekonomi dan beliau ini nggak pernah berhenti untuk belajar. Pak Purbaya ini juga orangnya harmonis ya Mbak, soalnya selalu merangkul semua pihak, mulai dari bankir sampai rakyat biasa dan bikin suasana jadi nggak terlalu tegang. Selain itu, Pak Purbaya ini orangnya adaptif karena beliau ini selalu memberikan inovasi, Mbak, untuk perekonomian di Indonesia. Oh iya, benar sekali sih. Saya lihat juga di media sosial, beliau benar-benar bersikap selayaknya, beliau benar-benar merangkul masyarakat ya, Mas Aulia ya. Eh, Ya, betul. Beliau sangatlah hangat kepada masyarakat, seorang yang apa adanya. Oke, selanjutnya Bapak Holis Ar-Rahman, gimana pendapat Bapak terkait sosok Bapak Purbaya ini? Ya, terima kasih Mbak Vina ya. Kalau saya lihat mengenai Bapak Purbaya ini, beliau ini adalah sosok yang sangat terbuka dan serta kolaboratif kalau saya lihat. Jadi kalau kita lihat di media-media, dia ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, terus ingin berdiskusi, dan intinya dia kolaboratif lah. Kolaboratif dalam hal dia bisa bekerja sama dengan beberapa kementerian juga, ke kanan ataupun ke bawahannya sendiri ya, kan di Kementerian Keuangan itu kan ada beberapa instansi ya, kayak Ditjen Pajak, Keuangan dan lain-lain. Nah itu dia bisa mengkolaborasikannya itu sih menurut saya salah satu poin plus juga. Dan saya rasa dia juga loyal ya, karena dia yang awalnya dari swasta, dia kemudian mencoba masuk untuk mensupport pemerintahan kita, untuk pemerintahan yang lebih baik, untuk fiskal yang lebih baik, katanya ke depannya ya. Ya kita harap dan kita doakan semoga dia bisa mewujudkan itu gitu ya. Walaupun banyak gonjang-ganjing gitu ya. Ya mungkin itu sih pendapat awal dari saya. Terima Oh kasih. ya, benar sekali. Ya, sama-sama Bapak Holis, benar sekali. Di awal-awal pelantikan beliau saja banyak yang mendiskreditkan beliau, banyak hal-hal negatif terkait beliau, akan tetapi pada saat sekarang kan beliau menunjukkan hal-hal positif yang dia berikan. Oke, selanjutnya Bapak Melki Agung Saputra boleh memberikan pendapatnya tentang sosok beliau ini? Baik mengenai Pak Purbaya ini sendiri berawal dari banyak pro kontra di masyarakat bahwa kapasitas Pak Purbaya ini diragukan menjadi Menteri Keuangan. Tetapi
dengan gebrakan-gebrakan awal yang dilakukan oleh Pak Purbaya ini ternyata dapat memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat akan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pak Purbaya. Salah satu gebrakan awalnya itu perpindahan dana dari Bank Indonesia ke bank-bank sentral. Sehingga di sini Pak Purbaya memberikan kebijakan bahwasanya keuangan negara itu tidak harus disimpan, tetapi harus disalurkan ke masyarakat agar masyarakat bisa menikmati eh, bisa menikmati dan bisa memberdayakan keuangan sehingga perekonomian di masyarakat itu menjadi berkembang. Nah, ini salah satu gebrakan yang dilakukan oleh Pak Purbaya yang menjadi sebuah kebijakan yang berorientasi ke pelayanan karena pada dasarnya kebijakan ini kembali kepada kepuasan dari masyarakat itu sendiri. Setelah kebijakan ini keluar, banyak sekali masyarakat berterima kasih kepada Pak Purbaya. Mungkin itu Ibu Pina dari saya. Oke, bagus. Mungkin Ya, nanti silakan. kita bahas-bahas kembali. Oke, terima kasih atas pendapatnya Bapak Melki. Pertama dari kebijakan beliau terkait dengan ekonomi, yang dimana beliau menyumbangkan 200 triliun dana negara yang mengendap, sehingga nanti bisa menjadikan uang tersebut menjadi apa sih kayak patokan peningkat ekonomi di Indonesia. Kemudian beliau orang yang sangat adaptif, berusaha belajar terus-menerus dari latar belakang beliau elektro menjadi ekonomi dan sekarang bahkan beliau menjadi menteri keuangan, sorry, maaf ya teman-teman ya karena bahas ekonomi jadinya ke sana. Kemudian juga beliau tadi juga menunjukkan akuntabel beliau sebagai seorang pemimpin yang sekarang beliau menduduki jabatan menteri keuangan, sehingga beliau mempunyai keinginan bahwasanya pekerjaan suatu instansi seperti Dijen Pajak Bea Cukai tadi harus ditingkatkan dengan capaian kerja yang harus dicapai, sehingga beliau dengan sekarang ini kinerja yang mungkin menurut beliau belum cukup, beliau ingin mereformasi Dijen Pajak, Bea Cukai, dan lain-lain. Karena semangat beliau ingin memajukan ekonomi di Indonesia. Oke, saya ingin dengar nih teman-teman, statement terakhir teman-teman terkait sosok beliau ini sebelum kita menyelesaikan podcast kita pada hari ini. Apa sih yang bisa teman-teman dapatkan dari podcast kita pada hari ini? Terus bagaimana sosok beliau dan kebijakan-kebijakan beliau? Boleh last statement-nya teman-teman? Boleh dimulai dari Bapak Melki untuk last Ya, statement pada hari ini. terima kasih Mbak Pina. Untuk closing statement mengenai Pak Purbaya ini tentu kita kembali kepada sosok pemberani dari Pak Purbaya itu sendiri, di mana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pak Purbaya itu untuk keperluan atau kepuasan masyarakat itu sendiri. Nah, dari sosok Pak Purbaya ini kita belajar bahwa kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat itu harus tetap mengedepankan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan masyarakat itu sendiri. Dan juga Pak Purbaya ini seorang yang kompeten, yang berani terus belajar dari pengetahuan-pengetahuannya gitu. Mungkin itu dari saya, Mbak Pina. Oke, yang lain, bintang tamu kita yang lain boleh last statement-nya untuk sosok beliau ini. Pina, Oke, silakan. Pak Purbaya ini nggak anti perubahan, Mbak Vina, kalau menurut saya. Beliau ini selalu menemukan inovasi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan perekonomian yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih Bapak Muhammad Aulia. Selanjutnya boleh last statement dari Bapak Kholis Ar-Rahman. Oke, mungkin terakhir dari saya mengenai Pak Purbaya ya. Pak Purbaya itu orangnya nyentrik, tapi terbuka. Terbuka dalam hal berdiskusi, berkolaborasi, ataupun menjawab statement-statement yang ada di masyarakat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada para bintang tamu kita pada hari ini. Di sini tadi kita menjelaskan beberapa kebijakan beliau, sosok beliau seperti apa, dan beliau mungkin pada saat ini ya cocok untuk dijadikan role model karena keterbukaan beliau, kebijakan-kebijakan beliau yang
berani berinovasi, kemudian beliau orang yang sangat hangat dan juga transparan ya teman-teman. Baiklah, terima kasih atas kehadirannya para bintang tamu dan juga pendapat, sharingnya, dan juga apa sih pandangan teman-teman tentang sosok beliau yang saat ini sangat menarik untuk diperbincangkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya Vina Penistia. Mungkin sekian bincang kita pada hari ini dalam podcast ini. Terima kasih sudah mendengar semuanya mengenai perbincangan kita hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih caknya Tadi apa